Oh, at-tahdiru min tarkil wara'i. Halaman 257. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahdhiru min tarkil wara'i. Ancaman dari meninggalkan war. Fil athari man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am abah. Dalam sebuah athar, barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka akan mentaati seluruh anggota badannya, baik ia menginginkannya ataupun tidak menginginkannya. Wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Dan barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka bermaksiat anggota badannya, baik ia menginginkannya ataupun tidak menginginkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubali min aina tasabal mala lam yubalillahu bihi min aina yudkhiluhun nar. Barang siapa yang tidak memperdulikan dari mana mengusahakan hartanya, maka Allah pun tidak akan memperdulikan dirinya dari mana ia akan masuk ke dalam api neraka. I'lamu annal qalba yuzlamu bi aklil harami. Ketahuilah bahwa hati itu akan digelapkan dengan sebab memakan yang haram. In sya'ara bihi aw ma sya'ara bihi la budda lahu minaz zulmati. Ketika ia menyadarinya ataupun tiada ia menyadarinya, pasti akan mendapatkan kegelapan hati. Aslul waswasati zulmatul qalbi. Dasar was-was itu adalah gelapnya hati. Wa zulmatuhu min zulmatil amali. Dan gelapnya hati dari lantaran gelapnya amal perbuatan. Wa zulmatuhu min aklil harami wasyubhati. Dan gelapnya amal perbuatan dari lantaran memakan yang haram dan syubhat. Faman akalal halala falaysa li iblisa alaihi sabilun. Maka barang siapa yang memakan yang halal, maka tidak ada jalan untuk iblis atas dirinya. Yuhka anna jumlatan min talabatil ilmi minhum al-habibu Hasan bin Salihin al-Bahri. Dihikayatkan bahwa sejumlah di antara penuntut ilmu, di antara mereka adalah Al-Habib Hasan bin Saleh al-Bahri. Kana qidauhu muttamara ma'at tukhi. Takhi Ma'at takhi adalah sarapannya korma. Ma'atah at-takhu usaratus simsim. At-takh adalah ampas wijen. At-takh itu ampasnya wijen. Ampas kan ada ampas tahu. Nah, itu kan ampas tuh. Ini ampasnya wijen. Fa'ahda ba'dul jirani marratan ilaihimul khubza sobahan wa masa'an. Lalu menghadiahkan sebagian tetangga-tetangga suatu kali kepada mereka akan roti baik pagi hari maupun sore hari. Falamma akalu al-khubza naqasa nuruhum. Maka setiap kali mereka makan roti itu berkuranglah cahaya mereka.
ولم يجدوا ما وجدوه قبل. Dan mereka tidak mendapatkan apa yang telah mereka dapatkan sebelum-sebelumnya. فرجعوا إلى ما كانوا عليه من أكل التمر. Maka mereka kembali kepada yang dahulu mereka berada di atasnya, yaitu dari memakan korma. Gara-gara makan roti yang enak dari tetangganya, itu mereka tadinya hafalannya kuat jadi lemah, cahayanya besar jadi berkurang. Waduh, gara-gara apa ini? Udah, kita balik aja lagi makan korma bersama ampas wijen. Maka kembali lagi pemahaman mereka, kembali lagi cahaya mereka. Profesor Dr. Quraisy Shihab sama begitu. Ketika di Mesir itu makanannya adalah dari pembuangan buah-buahan di pasar kota Mesir selama bertahun-tahun begitu. Maka hasilnya ya seperti yang sekarang ini kita saksikan, keberkahan dari ilmunya. Makanya berulang-ulang Al-Fakir sampaikan, man lam yaduk murlat ta'allumi sa'atan tajarro'a dullal jahli tula hayati. Man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan, orang yang tidak pernah merasakan getirnya ketika dia menuntut ilmu, pahitnya, susahnya ketika dia menuntut ilmu. Lam tajarro'a dullal jahli tula hayati, maka dia pasti akan melekuk hinanya kebodohan sepanjang usianya. Terus yurwa anna rajulan kana yaskunu fi baitin bikira'in. Diriwayatkan bahwa seseorang adalah tinggal di rumah dengan menyewa. Kira dia kontrak dah, nyewa dah gitu. Fakataba ruk'atan wa arada an yutarribaha min jidaril baiti. Lalu dia menulis tulisan-tulisan, ditembokkan, dicoret-coret, dan dia ingin mengecatnya dari tembok rumah itu. Fakhatara bibalihi annal baita bil kira'i. Lalu terlintas di hatinya bahwa rumah itu adalah sewaan. Ngapain gue bagusin orang rumah orang, gue di sini ngontrak, ngapain gue cakepin begitu. Summa innahu khatara bibalihi an la khatara lihada. Lalu bahwa terlintas lagi di hatinya bahwa tidak akan melakukan hal itu. Fatarrabal kitabah. Lalu ia mengecat tulisannya sendiri. Fasami'a hatifan yaqulu. Lalu dia mendengar suara tanpa rupa berkata, saya'lamul mustakhifu biturabi ma yalqa ghadan min tulil hisabi. Akan mengetahui orang yang meringan-ringankan dengan urusan taburan tanah apa yang ia akan temui esok dari panjangnya proses perhisaban. Kan lu yang nyoret-nyoret, giliran mau ngerapihin lu kagak mau. Nanti engkau akan melihat apa yang kau anggap ringan akan menjadi panjangnya perhisaban pada hari kiamat. Itu yang tukang nyoret-nyoret tembok orang di jalanan, ditulis tuh, sumpama apaan tuh, Jigosip bukan 256 dulu zaman sekolah dulu ya, apa ditulis apa gitu, sumpama Bang Bidin pancen oye gitu. Iya, tembok orang dicoret-coret. Itu saya lamul mustakhifu biturabi
akan mengetahui orang-orang yang ngeremehin dengan urusan coret menyoret tembok, mayal dan mintulil hisabi, apa yang akan dia temui esok dari panjangnya proses perhisaban. Rumah orang dicoret-coret pakai pilok, mentang-mentang pengen terkenal gitu, MT, antal amin. Ada itu dia. Tembok orang dicoret-coret. Terus marra Isa alaihi salamu bi maqbaratin, melewati Nabi Allah Isa alaihi salam satu pekuburan. fanada rajulan minhum, Beliau memanggil salah seorang dari ahli kubur itu. fa ahyahu Allah ta'ala, Maka Allah menghidupkannya. faqala man anta, Nabi Isa bertanya, mayit, kamu siapa? faqala kuntu hammalan anqulu linnasi, Angkulu linnasi. Aku ini adalah hammalan, tukang panggul. Angkulu linnasi, yang memanggul-manggul barang milik orang lain. fanaqaltu yawman li insanin hataban, Pernah aku memanggul suatu hari akan kayu bakar milik orang lain. fakassartu minhu khilalan takhallaltu bihi, Lalu aku mematah-matahkan darinya khilalan, untuk menjadikan tusuk gigi. Takhallaltu bihi, takhallaltu bihi, yang aku gunakan membersihkan sisa makanan dengannya. fa ana mutalabun munzu muttu, Maka aku dituntut sejak aku mati. Jadi waktu dia manggul, agak sengaja apa sengaja gitu, dia ambil tuh kayu milik orang lain yang sedang dia panggul, dipotek tek, hanya untuk sambil manggul sambil bersihin sisa makanan. Jadi hasil kayu panggulan milik orang lain. Maka itu orang bilang, fa'ana mutolabun, sejak hari itu aku dituntut, mundu mutu, sejak aku mati. Tiba, ya Allah. Terus kana Wahbu bin Munabbih rahimahullahu Munabbih. ta'ala, kana Wahbu bin Munabbih, Munabbih, Marduyah, di bawah Marduyah. Terus apalagi Ibnu Majah. Nah itu nggak ada majahin, majahun, majahan. kana Wahbu bin Munabbih Nah, Wahab bin Munabbih, anak Ajam. rahimahullahu ta'ala yaqulu, Beliau berkata, taba syabun min bani Israila an jami'il ma'asi summa sara yata'abbadu, bertaubat seorang pemuda di zaman Bani Israel dari seluruh kemaksiatan, lalu menjadikan dirinya beribadah. fa'abadallaha sab'ina sanatan, Maka ia beribadah kepada Allah 70 tahun. la yuftiru wa la yanamu wa la yastadillu bidillin wa la ya'kulu saminan. Dia tidak pernah berbuka, dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah berteduh dengan teduhan-teduhan, dan dia tidak pernah makan minyak samin. Artinya nggak pernah makan yang enak-enak. Samin kan kebuli, nggak pernah makan yang enak-enak. 70 tahun. Falamma mata ra'ahu ba'du ikhwanihi fil manami, Maka tatkala dia mati, maka bermimpi berjumpa dengannya sebagian teman-temannya di dalam tidur. faqala lahu, Maka temannya berkata kepadanya, madza fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan untukmu? qala hasabani thumma ghafara li
kulla zambin illa udan khalaltu bihi asnani bighairi izni sahibihi. Allah menghisab aku, lalu Allah mengampuni aku akan seluruh dosa kecuali sepotong kayu. Khalaltu bihi asnani, yang aku menyelat-nyelati dengan kayu itu akan gigi-gigiku dengan tanpa izin pemiliknya. Fa ana mahbusun 'anil jannati bisababihi ila waqti hadza. Maka aku ditahan dari sorga dengan sebab itu sampai waktuku saat ini. Jadi dia pernah melakukan dosa lalu taubat 70 tahun. Nggak pernah buka, nggak pernah tidur, nggak pernah makan yang enak-enak. Lalu ketika ditanya bagaimana keadaanmu di akhirat, oh Allah udah ampuni dosa saya, Allah sudah terima taubat saya, tapi Allah belum izinkan saya untuk masuk ke dalam sorga gara-gara aku pernah mengambil sepotong kayu milik orang lain yang aku gunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan di gigiku. Itu gara-gara urusan itu sampai hari ini Allah belum izinkan saya untuk masuk ke dalam sorga. Hukiya anil imam syekhi Abi Muhammad al-Juwaini annahu dakhala baitahu. Dihikayatkan bahwa al-imam syekh Abi Muhammad al-Juwaini bahwasannya beliau masuk ke dalam rumahnya. Ini bapaknya Imam Haramain ini. Nah, Imam Haramain gurunya Imam Ghazali. Terus fawajada ibnahu Imam al-Haramaini ini ada yartadi'u sadya ghairi ummihi. Maka dia mendapatkan anak lakinya yaitu Imam Haramain sedang nyusu kepada puting selain ibunya, lagi ditetein sama orang lain. Jadi ngelihat anaknya lagi ditetein sama orang lain. Terus fahtatofahu minha, lalu muktatopat. Nah, muktatopat sama itu ikhtatopat. Maka beliau menyambar darinya. Anak gue lu main tete-tetein aja diambil, kalau bapaknya nggak apa-apa. thumma nakasa ra'sahu wa masaha batnahu wa adkhala usbu'ahu fi fihi. Lalu beliau membalik kepalanya, kakinya di atas, palanya di bawah. Wa masaha batnahu, lalu diurut perutnya. Wa adkhala usbu'ahu pipihi, dan memasukkan jarinya ke mulut anaknya itu biar dimuntahin. Jadi anaknya langsung dibalik, kakinya di atas, diusap-usap perutnya, mulutnya dimasukin jari supaya muntah. Sampai sebegitunya. Walam yazal yaf'alu dzalika hatta kharaja dzalika al-labanu, dan terus menerus beliau melakukan itu sampai keluar seluruh susu itu. qailan, Sambil beliau berkata, yashulu alayya mautuhu wala tafsudu tibauhu bisyurbi labani ghairi ummihi. mudah atas diriku kematiannya. Kalau dia mati nggak apa-apa, gue gak sedih. Wala tafsudu tibauhu, tetapi jangan sampai rusak tabiatnya. Bisyurbi labani ghairi ummihi, dengan sebab meminum air susu selain ibunya. Mendingan lu mati daripada lu kenyang dari hasil minum air susu selain ibunya. Summa lamma kabiral imamu kana idza hasalat lahu kabwatun. Kemudian tatkala besar bayi ini, Imam Haramain, bayi yang tadi kecil ditetein sama orang lain udah gede,
Karena idza hasolat lahu kabwa, apabila ia terhasil bagi dirinya kabwa. Kabwa itu gagap. Kalau ngomong nah, gitu. Gagap. Kalau ngomong gagap. Ay thiqalun fil lisani fil munadharati. Artinya berat di lisan ketika sedang munazarah, saling memberikan pandangan. Dia gagap. Kalau ngomong. Dulu ada murid ajang gagap dia. Allah. Gurunya ngambil golok. Yang bener ada, yang bener ada. Langsung lancar itu. Bener-bener itu nyata. Nyata ada. Jadi gurunya ada. Gurunya bener, bukan cerita bohong ini. Tempat kita. Dia ajan suaranya enak, tapi dia gagap. Kalau gagap itu. Gurunya kesel. Pulang aja ngambil golok, dicolek pantatnya pakai golok. Yang bener ada yang bener. Pakai golok. Langsung lancar. Iya, langsung lancar. Terus Yaqulu hadhihi min baqaya tilka rad'ah. ketika Imam Haramain kalau lagi munazarah ada gagap, maka beliau berkata, ini adalah min baqaya tilka rad'ati, dari peninggalan bekas-bekas air susu itu. Di gagapnya dia tuh masih ada tersisa air susu dari tetek air susu yang bukan ibunya, yang masih belum keluar, udah telanjur masuk ke dalam badannya, nggak bisa keluar. Itu gara-gara sisa-sisa air susu yang pernah dia hisap dari air puting susu yang bukan ibunya. Paham itu ya? Masya Allah. Hadihi min baqaya tilkar rad'ati. Ini adalah sebab dari sisa-sisa air susu itu. Hikayatus salihina fil wara'i wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.